Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini dengan penuh keindahan dan penuh kenikmatan di alam ini yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di alam ini ada yang dinamakan gunung. Gunung-gunung ini terdiri daripada pepohonan-pepohonan yang besar dan tanahnya miring. Dan di lereng-lereng gunung ini terdapat aliran kali, aliran air yang mengalir menuju ke lautan. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua ini untuk manusia. Tapi kadang kita manusia ini salah mengambil daripada manfaat apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini contohnya. Bila mana kita mengambil manfaat daripada gunung ini langsung, gunung ini kita tebangi, maka sudah jelas rusak pepohonan, rusak aliran kali dan ekosistem lainnya. Berarti kita ikut merusak daripada keseimbangan alam. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini dengan gunung yang tinggi menjulang sebagai pasak bumi, karena konon bahwa pada saat bumi diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan begitu cepat putarannya, tidak ada yang benda-benda bisa tinggal di atas bumi ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan namanya gunung. Setelah gunung diturunkan di atas, letakkan di atas bumi ini, maka putaran bumi ini terjadi keseimbangan. Jadi mulailah di situ benda-benda lain diletakkan di atas bumi ini. Ditumbuhkanlah pepohonan, ditumbuhkanlah tumbuh-tumbuhan yang dimakan buahnya oleh manusia. Diciptakanlah tumbuh-tumbuhan yang diambil batangnya oleh manusia. Dan di sisi lainnya diciptakanlah umbi-umbian yang izinnya diambil di dalam tanah. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu beragamnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala di dalam perut bumi ini, sehingga kadang manusia ini salah mengambil daripada manfaat alam ini. Dia tidak merawatnya, dia cuma mengambil manfaat sepintas. Misalnya menebangi pepohonan langsung, sehingga terjadi penggundulan daripada gunung-gunung itu. Setelah terjadinya kegundulan daripada hutan ini, setelah hujan terjadilah namanya banjir. Nah, inilah yang diciptakan oleh manusia, yang dibuat oleh tangan manusia itu membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pelihara bumi ini dengan seksama. Karena sesungguhnya bumi ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Supaya anak turunan kita ini masih bisa melihat namanya hutan-hutan, namanya pohon-pohon, dan aliran-aliran kali berada di dalam hutan, maka marilah kita pelihara. Sempurnakan pemeliharaannya. Jangan kita arogansi menebangi pohon, merusak gunungnya, sehingga terjadi perubahan-perubahan ekosistem. Tadinya mungkin cucu kita ini masih bisa dengar bunyi-bunyi burung yang tidak pernah dilihat. Tapi karena masih adanya hutan rimba yang kita pelihara ini, yang kita rawat ini, masih sering-sering kedengaran bunyi-bunyi burung. Walaupun di kejauhan malam masih ada, sering kita dengar bunyi burung. Tapi karena kadang manusia ini salah berpikirnya, mengambil sepintas manfaat daripada alam ini, maka dia tidak berpikir apa sesungguhnya yang terkandung di alam ini. Apa sesungguhnya yang paling bernilai di dalam alam ini. Kadang-kadang ada yang terselip nilai-nilai yang tidak bisa dinilai dengan nilai uang itu sendiri. Kalau misalnya pohon, bisa kita nilai bahwa berapa harga pohon yang
sebesar ini misalnya. Ini bisa kita hitung bahwa berapa kubit isinya daripada pohon ini. Dan harga 1 kubit daripada kayu yang ada sekarang di pasaran hanya berapa misalnya? 1 kubit 1.200.000 yang kayu kelas 3. Tapi kalau kita pelihara misalnya ini kayu sampai anak cucu kita begitu besar, sampai besar nanti ini ada keunikan-keunikan di dalamnya. Terlihatlah pohon ini kokoh, rindang, dan tidak tahu berapa ribu tahun lagi yang lalu dia tumbuh. Dan siapa yang meliharanya? Di sini anak-anak kita bisa ceritakan bahwa kuasa Allah Subhanahu wa taala memelihara daripada makhluknya dengan begini. Nah, kalau manusia mau bikin ini, ya mau pelihara ini, tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pohon-pohon jati saja yang kita tanam, kadang kita bosan menunggunya, sampai kadang kita tebang dalam keadaan prematur, masih kecil, sudah kita tebang untuk dijual. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini dengan begitu sempurnanya, dengan kun fayakun, semua terjadi. Seperti ini misalnya, pepohonan ini begitu besarnya. Coba kita lihat ini. Allah Subhanahu wa taala memeliharanya dengan mudahnya begitu. Tapi kadang-kala kita ini segampang itu kita merusak daripada alam ini tanpa memikirkan bagaimana anak cucu kita nanti. Nanti anak cucu kita ini tidak melihat lagi mana namanya pohon, mana namanya hutan rimba. Dia sudah tidak tahu lagi. Dia hanya dengar cerita dongeng. Tapi kalau kita pelihara ini, kita ambil manfaat sebagai tempat rekreasi misalnya, menikmati daripada suasana-suasana. Setiap hari Minggu kita berubah suasana di tempat ini, menghirup udara segarnya. Karena hutan ini terus terang diciptakan untuk pabrik oksigen untuk manusia. Seperti misalnya ini, ada tebing-tebingnya nanti ini. Bagusnya nanti jadikan tempat panjat tebing, tempat latihan anak-anak, melatih daripada mental mereka, kekuatan mereka, keberanian mereka. Jadi banyak manfaat yang bisa kita dapatkan di tempat ini, saudara-saudaraku. Tapi kalau kita misalnya hanya sekedar ingin menikmati, tidak memikirkan bagaimana masa depan anak-anak kita, cucu kita, mungkin kita jualin batunya misalnya. Batu-batu ini yang ada terceceran di bantaran sungai ini, ya paling yang kita pungut. Ya, kita sudah bisa jual, sudah bisa dapatkan uangnya. Setelah kita dapatkan uangnya, maka nilai manfaatnya sudah berakhir di situ. Kalau setelah kita dapatkan uangnya, sudah tidak ada lagi. Tetapi kalau kita pelihara, masih kelihatan fosil-fosil kayu dari zaman dahulu masih ada terselip di antara bebatuan. Ini bebatuan ini kita bisa belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada bentuk-bentuk batu ini tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Batu ini berbagai model, berbagai ukuran, dan berbagai macam beratnya. Ini tidak secara kebetulan semua. Ini rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saudara-saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala melengkapi daripada hidup kita ini di muka bumi ini dengan berbagai macam fasilitas. Tapi kadang kita manusia ini kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lebih banyak menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin dimudahkan daripada hidup kita ini. Padahal kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala ada keinginan-keinginan lainnya terhadap diri kita.
Dia ciptakan hutan-hutan ini begitu kokohnya, pohon-pohon yang besar yang hidup sudah berapa tahun yang lalu. Tapi kalau kita ini mau meliharanya ini, ya mungkin kita tidak sabar menunggunya sampai berapa tahun lah. Karena kadang-kala kita mencoba membuat suatu perkebunan, misalnya satu pohon jenis tanaman di kebun durian, kebun lansat, kebun rambutan. Tapi kita ini memiliki keterbatasan. Paling yang kita bisa bikin 1 hektar misalnya, kita sudah sampai mabok-mabok ini memeliharanya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memelihara daripada hutan-hutan ini dengan kalamnya kun fayakun, maka jadilah semua. Dia tumbuh bersamaan semua. Pepohonannya tumbuh, rumput-rumput di bawah tumbuh tanpa ada yang merasa tersaingi. Hidup rotan-rotan yang memanjat di pohon-pohonan, akar-akar memanjat di pohon. Jadi mari kita senantiasa belajar daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan belajar melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kala kita ini hidup seperti hanya berkata bahwa ini semua secara kebetulan saja. Semua ini berjalan secara otomatis saja. Sampai tidak pernah kita mengingat siapa yang menciptakan. Buat apa diciptakan. Ini semua ada kehendak Allah di dalamnya. Tapi kadang-kala kita yang tidak mau pusing. Bahkan diri kita saja kadang-kala kita tidak pusing. Untuk apa kita lahir di bumi ini? Sampai-sampai kita tidak bisa bermanfaat terhadap sesama. Karena kita tidak tahu untuk apa kita lahir di dunia ini. Ini menjadi masalah sebenarnya. Tapi kalau kita tahu bahwa untuk siapa, dari mana kita hidup ini, dan setelah ini kita mau kemana, pasti kita belajar. Rahasia-rahasia Allah ada di dalamnya semua ini. Kenapa Allah SWT menciptakan kita ini sebagai khalifah di muka bumi ini? Supaya kita mengatur daripada alam ini, memelihara alam ini. Bukan merusak daripada alam ini. Coba bayangkan, mulai dari zaman Adam alaihissalam sampai sekarang ini hutan-hutan ini ditebangi, dibongkar kiri kanan, dibakari. Tapi Allah SWT dengan mudahnya menumbuhkan kembali pepohonan-pepohonan di atasnya. Nah, Allah SWT tidak pernah minta ganjaran daripada kita. Jadi saudara-saudara rahmati Allah SWT, mari kita senantiasa introspeksi diri, sejauh mana kita memberikan manfaat terhadap alam ini, sejauh mana kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi manusia yang takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua ini agar kita menjadi manusia takwa. Kita mengintrospeksi diri, kita mengambil daripada manfaat-manfaat di hutan ini, bukan mengambil manfaat begitu saja. Sedangkan pun misalnya kalau manusia yang ciptakan, yang bikin, kok masuk saja teban satu pohonnya, pasti kok ditanya bertubi-tubi, kenapa kok meneban di atas kebun saya misalnya? Untuk apa kau teban daripada pohon-pohon itu? Ini misalnya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala kau datang tebang, tidak pernah menanyakan. Cuma mungkin kadang-kala dia tegur kamu setelah kau gondol hutannya, misalnya gunung ini. Dia datangkan banjir, kita tenggelam di bagian hilir. Itulah teguran-tegurannya, tanpa disertai dengan penjelasan-penjelasan. Tapi kitalah yang harus menjelaskan kenapa terjadi seperti ini, akibat siapa. Jadi saudara-saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin perlu kita sadari semua, agar kita sama-sama melestarikan hutan ini, agar anak cucu kita ini bisa kita menjalani hidup ini dengan sempurna sampai anak cucu kita nanti. Kita tuduh dan kepada majelis subhanallah wa bihamdihi,
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.